Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina min hikmatika. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazain rahmatika ya azizu ya wahhab. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Kita memuji Allah dengan nama-namanya yang mulia dan dengan sifat-sifat yang maha tinggi, dengan segala macam cucuran dan limpahan rahmatnya kepada kita, hingga sampai saat sekarang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki amalan kita, menambah ilmu, memperbanyak amal, menambah bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para istri-istrinya, ahlul baitnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Para ikhwan dan akhwat sekalian, wallahi senang sekali saya berjumpa dengan antum-antum di rumah Allah yang mulia ini. Dan semoga perjumpaan kita ini dalam rangka mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perjumpaan kita adalah perjumpaan yang mendatangkan kepada kita keberkahan. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita daripada golongan orang-orang yang senantiasa diberikan Allah keikhlasan dalam menimba ilmu, dalam mengamalkannya, di dalam mendakwakannya, dan di dalam bersabar untuk menimbanya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kajiannya hanyalah mengulang-ulang kaji. Tidak ada yang baru, tapi hanyalah merupakan upaya mengingatkan kita kembali tentang betapa pentingnya ilmu agama. Wallahi enggak ada yang baru. Dan saya yakin antum pun selalu mendengarkannya, tapi tidaklah salah andai kata kita mengulang-ulang kaji. Karena Allah Tabaraka Ta'ala mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Para ikhwan dan akhwat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling mulia melebihi kemuliaan ilmu. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, talabul ilmi la ya'dilu syai'un. Menimba ilmu itu tidak ada yang dapat menandinginya. Idza sahhat fihi niyatu, jikalah niatnya itu benar. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ini benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaannya itu ada pada ilmu. Bagaimana tidak? Karena ilmu inilah yang diwariskan oleh para nabi, alaihim afdhalus salatu wat taslim. Para nabi-nabi, mereka tidak tinggalkan dunia ini, karena dunia ini adalah fana, tidak tinggalkan harta, tapi para nabi tinggalkan ilmu. Ilmu inilah warisan yang berkekalan abadi sepanjang zaman, yang tidak pernah lapuk karena hujan. Subhanallah, tidak pernah sedikit pun rusak karena panas, berkekalan sepanjang masa. Kita mendengarkan para ulama, mereka telah meninggal berkalang tanah, tapi hidup di hati-hati kaum muslimin. Mana para penguasa dunia? Dari zaman ke zaman kita tidak dengarkan mereka, kita tidak ulang mereka.
Tidak kita sebutkan tentang mereka. Mana harta dunia mereka, mana jabatan mereka, mana kekuasaan mereka, semuanya hilang. Tapi lihatlah, berkekalan di telinga kita perkataan para a'immah. Senantiasa kita katakan qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i. Qala al-Imam Malik rahimahullah, berkata Imam Malik. Qala Abu Hanifah, berkata Abu Hanifah. Qala Ats-Tsauri, qala Auza'i, berkata Tsauri, berkata Auza'i. Mereka telah subhanallah wafat ribuan tahun yang silam. Imam Syafi'i itu wafat pada tahun 204 Hijriyah. Sekarang kita hidup pada tahun 1436 Hijriyah. Alangkah jauhnya rentang kita dengan beliau. Tapi setiap perkataan beliau tercatat, dicatat dengan tinta emas. Syair-syair beliau berkekalan. Allahu Akbar. Ilmu beliau berkekalan. Setiap orang mengatakan qala Syafi'i rahimahullah. Semua orang mendoakan mereka, para ulama-ulama kita. Allahu Akbar. Suatu ketika datanglah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ke pasar. Dia melihat orang begitu antusiasnya berjual beli. Dan dunia sungguh melalaikan. Dunia membuat orang lupa. Ketika tengah hari orang sedang sibuk berbelanja, berjual beli di pasar, datanglah Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW, dan dia mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, sungguh warisan Nabi kalian sekarang sedang dibagi-bagikan di masjid Nabi SAW. Barang siapa yang mau ambil bagian, segera silahkan datangi. Apa yang terjadi? Hingar-bingar di pasar seketika terdiam. Mereka tinggalkan semua jual beli mereka berbondong-bondong lari berkejaran menuju masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maka mereka berebut masuk. Ya, suara-suara gemuruh kaki-kaki yang berlomba menuju masjid. Subhanallah, pintu berderak. Masuklah mereka ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapati di sini ada halaqah ilmu, di sini ada halaqah ilmu, halaqah tafsir, halaqah fiqih, halaqah hadis. Mereka lihat. Akhirnya mereka kembali kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, engkau sahabat Rasulullah, mana warisan Rasulullah kau janjikan? Sahabat Rasulullah berkata seperti ini, aku tidak berdusta, kata Abu Hurairah. Aku tidak berbohong. Mana warisan Rasulullah? Karena manusia jika disebutkan warisan, di benak mereka apa? Harta dunia. Nabi SAW, kalaulah mereka para ulama, mereka ulama tahu pasti warisan Nabi itu adalah ilmu. Nabi tidak mewariskan harta. Subhanallah. Ingat ketika Fatimah bintu Rasulullah SAW meminta kepada Abu Hurairah, ya, jatah Fadak, ya, suatu negeri di sana ada sawah, ada ladang Nabi SAW namanya Fadak, ditanam di sana kebun-kebun kurma. Wafat Rasulullah. Datanglah Fatimah meminta kepada Abu Hurairah bagiannya. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabaraka, tidak ada bagian untuk kalian. Karena Nabi mengatakan, ya, sesungguhnya kami ma'syarul anbiya tidak meninggalkan harta warisan. Inna ma'syarul anbiya la nuwarrits. Kami tidak meninggalkan harta warisan. Ma taraknaha sadaqah. Apa yang kami tinggalkan menjadi milik kaum muslimin, sedekah. Subhanallah. Dan inilah yang menjadi, ya, hadis yang menjadi sasaran empuk orang-orang Rafidhah untuk mencela siapa? Ibunda, yakni mencela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dengan ungkapan dia merampok milik Nabi SAW. Padahal enggak. Karena apa yang Rasul tinggalkan bukan untuk pribadi Abu Bakar Siddiq. Ya, semuanya untuk kepentingan kaum muslimin. Dari situlah Abu Bakar Siddiq memberikan kepada istri Rasulullah, kepada ahlu baiti Rasulullah. Kalaulah benar Abu Bakar merampok, kenapa? Subhanallah. Pada masa Ali menjadi khalifah, Ali juga tidak ambil. Dia kuasa untuk mengambil milik Fatimah ini. Andai kata benar milik Fatimah, Ali tidak ambil. Subhanallah. Tapi karena orang-orang di pasar ini enggak paham, ketika disebutkan warisan, maka seketika mereka berlomba-lomba. Sampai di sana mereka enggak menemukan apa yang dalam benak mereka. Sehingga mereka mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Mereka mengatakan, Abu Hurairah, engkau sahabat Nabi, mana yang kau katakan? Aku tidak berdusta. Apa yang kau saksikan?
Enggak ada di sana warisan Nabi, wahai Abu Hurairah. Lantas apa yang kalian lihat di sana? Halaqah hadis, halaqah fikih, halaqah tafsir. Itulah warisan Nabi. Itulah yang akan ambil berlomba-lomba, kejarlah dia. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka taala menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warathatul anbiya, warathatul anbiya'i. Sesungguhnya para ulama mereka lah pewaris para nabi. Fa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wa dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak pernah meninggalkan dinar ataupun dirham, tidak meninggalkan emas ataupun perak, walakinnahum tarakul ilma. Tapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil warisan ini, dialah yang telah mengambil warisan yang beruntung. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya mereka pun paham. Itulah sebenar-benar warisan para nabi dan rasul. Wallahi ikhwan, sekarang ini kita sedang mengambil apa? Warisan para nabi dan rasul. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan antara ilmu dan harta, karena saya yakin sekali betapa cintanya kita kepada harta, dan itu telah terfitrah dalam sanubari manusia. Kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta kecintaan yang bersangatan. Ya. Perbandingan antara harta, jika tidak, Allah tidak digunakan untuk berbuat taat maksud kita. Andai kata hartanya digunakan untuk infak, sedekah, ini harta yang membawa baginya keberuntungan. Tapi andai kata tidak digunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kemuliaan seorang memiliki harta. Ya. Yang namanya harta yafna, dia berkekalan. Ilmu yabqa, ilmu berkekalan selama-lamanya. Harta habis, binasa. Subhanallah. Lihatlah, kita melihat ya, orang-orang kaya terdahulu kala, mana harta mereka habis. Abdurrahman bin Auf kaya raya. Mana sekarang harta Abdurrahman bin Auf? Apa yang ditinggalkan? Hadis. Hartanya enggak ada. Utsman bin Affan. Utsman sampai sekarang masih ada hartanya. Subhanallah. Sampai sekarang. Ya, dan ini keberkahan harta yang digunakan untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum muslimin datang ke kota Madinah, ya, mereka mengeluhkan kepada Nabi karena sedikitnya sumber-sumber mata air mereka. Ada sumur milik orang Yahudi. Ya, ketika itu orang Islam datang harus beli. Ya, akhirnya Rasulullah mengatakan, "Man yashtari bi'ra rumah?" Siapa yang beli sumur rumah ini, walahul jannah, baginya surga. Maka Utsman datang kepada orang Yahudi ini. Dan dia berkata, "Wahai Yahudi, juallah sumur ini kepadaku." Dia katakan, "Seluruhnya tidak, tapi setengahnya ya. Satu hari untuk kami, untuk saya berhak untuk memanfaatkan airnya, menjualnya terserah hati saya. Besok untukmu, begitulah seterusnya. Jadi kau beli setengahnya, setengah milik saya, setengah milikmu." Oh, Utsman pun sepakati. Dibayar dengan harga yang mahal. Kata Utsman kepada kaum muslimin, "Hari saya besok. Sekarang jangan ambil. Besok jadwal hari saya, silahkan ambil gratis." Maka hari esok kaum muslimin datang berbondong-bondong mengisi kantong-kantong airnya. Mereka bawa ke rumah mereka gratis. Utsman enggak jual. Dia jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Lusa ketika orang Yahudi, enggak ada kaum muslimin yang beli. Sumur enggak ada yang datang, enggak ada yang beli. Ada 1-2. Hari berikutnya kaum muslimin datang ambil. Tiap hari Utsman mereka datang. Akhirnya lambat laun enggak ada yang beli sumur ini. Subhanallah. Akhirnya dia pun datang kepada Utsman, "Wahai Utsman, enggak ada lagi yang beli air saya. Mereka menunggu harimu. Kau beli semuanya ini." Subhanallah. Akhirnya dibeli oleh Utsman. Dan itu dipergunakan kaum muslimin. Subhanallah. Dan sumur ini bermanfaat terus mengalir-ngalir. Karena efek sumur ini menjadi subur sekitarnya. Tumbuhlah ketika itu, ikhwani rahimakumullah, pohon-pohon kurma. Kemudian lambat laun dibeli pohon kurma ini oleh orang-orang setelah Utsman, menjadi luas. Dan dari kurma ini disedekahkan kepada para janda-janda yang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada orang terlantar. Terus, ya, masa demi masa berganti. Dan sekarang, subhanallah, tanah itu
Ya, tanah Utsman itu yang dibeli dari sumur tadi, dibangun padanya hotel-hotel di Madinah. Dan semua keuntungannya dimasukkan ke rekening dengan nama Utsman bin Affan. Subhanallah. Dan semua keuntungannya digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ini harta yang berkekalan. Kalau andai kata harta enggak digunakan untuk membeli, yakni untuk membeli surga Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada manfaatnya dengan ilmu, enggak dapat dibandingkan. Subhanallah. Karena itulah kita melihat, wallahi ahli dunia, antum mungkin hidup, antum lihat di zaman antum atau orang-orang sebelum antum, orang-orang kaya, harta mereka banyak. Paling-paling generasi kedua, generasi ketiga habis punah. Subhanallah. Apalagi kadang-kadang anak-anak karena dia enggak terbiasa sakit sebagaimana orang tuanya, sebentar habis. Ya, mungkin generasi kedua punah. Orang tuanya setengah mati, membangun usaha. Tiba di masa anak-anaknya enggak pernah sakit, enggak pernah payah, habis semuanya. Itulah harta. Tapi ilmu, subhanallah, Allahu Akbar. Harta itu ketika kita belanjakan, setiap kali kita belanjakan harta itu akan berkurang. Subhanallah. Tapi ilmu setiap kali kita sebarkan, ilmu bertambah, semakin kokoh di hati, semakin Allah makan ilmu di atas ilmu. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan rahimakumullah, orang berakal adalah mencari sesuatu yang abadi. Andai kata antum disuruh memilih, ya, antara tembikar. Tembikar itu adalah yakni wadah-wadah yang terbuat daripada tanah liat. Tembikar, ya. Antum disuruh pilih, ini tembikar. Dan di sini ada permata. Di sebelah kanan tembikar, sebelah permata. Tapi permata ini ketika Anda ambil, seketika permata ini akan dirampok oleh orang. Tembikar ini enggak akan mungkin dirampok. Dia abadi, kekal bersama Anda. Bisa digunakan untuk menyimpan air dan seterusnya. Mana yang kita pilih? Tembikar atau permata ini? Sekali pegang langsung diambil tukang begal. Dirampok langsung. Ini berkekalan. Mana antum pilih? Orang berakal pilih tembikar yang kekal dibandingkan apa? Berlian atau permata yang seketika dirampok. Bagaimana andai kata saya balik? Ini permata atau berlian kekal. Ini tembikar, baru antum pegang langsung dirampok tukang begal. Disuruh pilih, mana antum pilih? Nah, orang berakal memilih tentunya intan, berlian, permata. Itulah ilmu. Subhanallah. Kekal selama-lamanya. Bahkan dia berkesinambungan kita telah meninggal. Harta selesai kalau enggak andai kata diinfakkan. Berkata Nabi kita yang mulia sallallahu dalam hadis yang sahih yang terima Muslim berkata, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Anak Adam kalaulah dia wafat, meninggal, terputus semua amalannya. Kecuali 3 perkara. Dan ternyata adalah au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu berkekalan. Sampai sekarang selalu kita katakan, berkata subhanallah, berkata Abu Hurairah. Abu Hurairah orang kaya atau orang miskin? Ketika menimba ilmu dia miskin, subhanallah. Miskin, semiskin-miskinnya. Datanglah dia kepada Rasulullah SAW. Kemana Rasulullah? Di situ ada Abu Hurairah. Ya, kadang-kadang dia kelaparan. Pernah dia menceritakan betapa laparnya dia. Berkali-kali karena kelaparan bersangatan dia terjatuh, tersungkur. Sebagian orang datang kata Abu Hurairah, mereka letakkan kakinya di kepala saya. Mereka kira saya ini gila atau mereka kira saya punya penyakit ayan. Dan mereka untuk memastikan itu gila atau kesurupan dengan apa? Diletakkan kaki mereka di atas kepala Abu Hurairah. Wallahi ma bi min sar'in, kata Abu Hurairah, wallahi aku bukanlah kesurupan. Ma bi min junun, aku bukanlah gila. Tapi memang karena kelaparan bersangatan. Allahu Akbar. Dia ceritakan pernah seketika Abu Hurairah kelaparan. Ya, subhanallah. Dia duduk sengaja, duduk di jalan. Tujuannya apa? Entah ada yang mau ngajak makan siang. Enggak dorong makan siang. Lewat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lewat Abu Hurairah pun menegurnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar kata-kata Abu Hurairah setelah itu ditinggalkan Abu Bakar Siddiq. Kata dia lewat. Tak berapa lama datanglah ketika itu Umar dengan hal yang sama. Abu Hurairah enggak berani mengatakan, "Saya lapar."
Karena orang-orang beriman dia malu meminta kepada orang. Subhanallah. Dia tahankan kelaparannya daripada harus meminta. Subhanallah. Ya, Umar juga enggak paham Abu Hurairah kelaparan. Subhanallah. Umar berlewat. Datanglah Rasulullah SAW. Rasulullah tahu dia kelaparan. Maka Rasulullah ajak dia ke rumah salah seorang sahabat dan dijamu di sana. Subhanallah. Ya, dia diundang. Nabi SAW diundang oleh sahabat Rasulullah SAW untuk makan. Yaitu diberikan jamuan makanan. Setelah datang Rasulullah dan Abu Hurairah ke rumah tersebut, makanannya enggak banyak, yang sedikit. Ya. Mungkin seperti bubur ayam begitu ya. Kata Rasulullah, Abu Hurairah, ada susunya. Coba kau pergi panggil para sahabat-sahabat, undang kemari. Ya. Kata Abu Hurairah dalam hatinya, makanan cuma segini, panggil para sahabat, enggak dapat lagu ini. Allahu Akbar. Tapi yang namanya perintah Nabi SAW, dia panggil, masuklah sahabat, ramai, karena enggak muat masuk 10 orang. Ya, kasih makan. Abu Hurairah tukang tuang. Dia udah ngences. Subhanallah. Abu Hurairah. Allahu Akbar. Begitulah Abu Hurairah. Setelah semua keluar, tinggal giliran Rasulullah, Abu Hurairah dan sahabat yang menjamu Rasulullah. Ya, kalau saya enggak salah Abu Talha. Abu Hurairah masuk. Abu Hurairah pun masuk. Kata Rasulullah, makan, dia makan, minum. Dia minum lagi, dia minum lagi, makan. Ya Rasulullah, enggak ada lagi tempat. Subhanallah. Itu Abu Hurairah ketika menimba ilmu. Subhanallah. Makanya wallahi saya enggak pernah tahu ada orang menimba ilmu dengan senang jadi orang, enggak ada. Semua yang jadi ulama menimba ilmu dengan susah, sulit, kelaparan, miskin, penderitaan. La yunalu ilmu birahatil jasad. Enggak akan pernah ada orang mendapatkan ilmu dengan santai-santai. Enggak ada, dengan susah payah. Subhanallah. Tapi Abu Hurairah, subhanallah, ya, setiap orang selalu kalau baca hadis, qala Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW. Apakah Abu Hurairah itu selama-lamanya miskin? Tidak. Jadi gubernur dia di mana? Yaman. Kaya raya dia. Pada masa Umar bin Khattab jadi khalifah, Umar curiga. Di audit Umar harta Abu Hurairah. Dahulu kau miskin, ku kirim ke sana. Sekarang kau punya banyak harta. Kemari, kita audit semua hartamu. Dilihat, dicek semua. Allahu Akbar, betul-betul teliti Umar. Apakah ini ada daripada hasil suap menyuap? Diteliti. Ya. Setelah diteliti semuanya selamat, enggak ada. Dia berjual beli, dia berbisnis dan seterusnya. Kata Umar, kau akan saya suruh balik lagi ke sana. Dia berkata, tidak, Amir Mu'minin. Ya, enggak, kau harus kembali ke sana. Tidak, saya tidak kembali. Subhanallah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah SWT, dia wafat sebelum diutus kembali ke sana. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Ilmu ini membuat, subhanallah, orang-orang yang tidak ada apa-apanya, bukan kalangan bangsawan, bukan kalangan hartawan, dengan ilmu berubah, subhanallah. Ya, sebagaimana Abu Hurairah kita kenang sepanjang masa. Kalau Abu Hurairah bukanlah seorang ulama, siapa yang mengenalnya? Tidak ada. Subhanallah. Bahkan ilmu ini menjadikan budak-budak raja-raja. Saya teringat salah seorang tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Atha budak milik salah seorang perempuan Quraisy di kota Makkah, bekerja sebagaimana diperintahkan oleh tuannya, dan dia selalu ke masjid belajar. Dia kerjakan tugas-tugas setelah itu belajar. Tuannya melihat bahwasanya betapa cintanya Atha dengan ilmu ini. Akhirnya kata tuannya, engkau kubebaskan harapan wajah Allah SWT. Pergilah, timbalah ilmu. Allahu Akbar. Setelah itu dia pun konsentrasi penuh. Jadilah Masjidil Haram itu rumahnya. Allahu Akbar. Itulah rumahnya. Kalau antum kirim surat ke Atha, kemana alamatnya? Masjidil Haram. Itulah rumahnya. Di sanalah dia minum, di sanalah dia makan. Minumannya apa? Sama-sama makanannya kurma-kurma. Subhanallah. Dan dia fokus belajar Atha. Jadilah ulama yang besar. Menjadi ulama yang terkenal di kalangan tabi'in. Suatu ketika ya, raja masuk, Harun ar-Rasyid masuk dengan dua putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, mendatangi Masjidil Haram.
putranya yang gagah-gagah, tampan, rupawan, mengikuti orang tuanya. Ya, sampailah ketika itu orang tuanya ya berdekatan dengan seorang budak hitam. Atta ini budak, setelah budak hitam, hidungnya pesek, rupanya jelek, rambutnya keriting, bersangatan keritingnya, ya, matanya itu gak sempurna, juling. Allahu Akbar. Semua dari sisi Allahu Akbar. Al-khilqah, bentuk tubuh tidak menarik. Enggak ada menariknya. Atha bin Abi Rabah. Sabar ditunggu oleh Harun ar-Rasyid. Dia salat sunnah. Anaknya berdua bertanya-tanya, siapa yang ditunggu bapakku ini? Tengoknya orang tua, hitam legam. Subhanallah. Siapa gerangan ini? Selepas sholat dia pun datang bersimpuh di hadapan Atha, bertanya kepada Atha tentang hukum-hukum haji, masalah-masalah haji, tentang masalah-masalah ya dunia, masalah-masalah pemerintahan, dan Atha menjawab. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan Atha, memberikan salam dan seterusnya. Anaknya bertanya, wahai ayahanda, siapa ya orang yang tadi ayahanda datang di hadapannya itu? Ayahanda kayak kucing basah di hadapannya. Tahu kucing basah? Ya, kucing basah. Takluk, tunduk, menghinakan diri. Siapa dia itu? Berkata Harun ar-Rasyid. Dan sungguh Harun ar-Rasyid begitu cinta kepada ilmu. Dan itu berbekas kepada kedua putranya. Sampai-sampai Al-Ma'mun itu dialah menyuruh saking semangatnya seluruh buku-buku terjemahkan ke bahasa Arab. Sampai buku-buku apa? Filsafat pun diterjemahkan semuanya. Disitulah kerusakannya awalnya. Saking cintanya kepada ilmu. Siapa itu ayahanda? Ayahanda bagikan kucing basah di hadapannya. Wahai putra-putraku, itulah yang namanya raja. Dia tuh raja, bukan ayahanda ini raja. Kau lihatlah bagaimana hinanya kita di hadapan mereka. Andai kata kau mau kemuliaan, tutuplah ilmu. Siapa dia itu? Dialah Atha bin Abi Rabah. Allahu Akbar. Diteriakkan di pasar-pasar di mana-mana, la yufti illa Atha. Tidak boleh seorang pun berfatwa di kota Mekah ini kecuali Atha. Allahu Akbar. Subhanallah. Suatu ketika datanglah Abu Hanifah An-Nu'man, ya, bin Thabit, melaksanakan ibadah haji. Ketika Abu Hanifah selesai, ya, tibalah masanya untuk memotong rambut tahallul. Dia panggil seorang tukang pangkas. Berkatalah Abu Hanifah rahimahullah, berapa harganya pangkas ini, rambut ini? Ya, dia katakan, wahai laki-laki, ini adalah ibadah. Dalam ibadah kau nggak usah tanya-tanya lah, berapa kau sanggup berikan, terserah. Berapa yang kau mampu berikan, terserah hatimu. Kemudian manggut-manggutlah Abu Hanifah. Kemudian dia suruh duduk. Dia duduk bukan mengarah ke kiblat, tak kemana arahnya. Wahai laki-laki, tahukah engkau ini ibadah? Hadapkan wajahmu ke kiblat. Hadapannya wajahnya ke kiblat. Kemudian pas mau dipangkas rambutnya, mau dicukur, diberikannya bagian kiri. Ini silahkan. Kata dia, wahai laki-laki, ini ibadah. Mulakan dari sebelah kanan. Abu Hanifah di negerinya Kufah itu ulama besar. Sampai di Mekah apa? Habis dia jadi tukang cukur. Akhirnya Abu Hanifah heran, siapa gurumu ini? Atha bin Abi Rabah. Allah. Sampai tukang cukur bermanfaat daripada ilmunya. Allah Allah. Ikhwani rahimakumullah. Inilah keutamaan apa? Keutamaan ilmu. Saya ingat kisah salah seorang, yakni muridnya Abu Hanifah, namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini anak yatim. Abu Yusuf Al-Qadhi. Orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil, yatim, miskin. Ibunya membawanya kepada salah seorang untuk bekerja, ya, qassar, mungkin tukang potong-potong apa gitu, ya, bantu dia. Dia nggak tertarik. Baru sebentar dia pergi ke tempat Abu Hanifah belajar, ya, dicari sama ibunya, mana Abu Yusuf, nggak ada. Dapatnya di majelis Abu Hanifah, disuruh berdiri. Bukan untuk ini kusuruh, kau pergi sana bekerja. Siapa nanti yang akan menanggung nafkah kita? Dia pergi. Besok pun seperti itu. Akhirnya datang mamanya. Mamanya, untuk paham mama. Afwan ya, kadang-kadang bahasanya enggak pas. Datang ibunya. Dia bilang,
Wahai guru, engkau telah merusak akal anak ini. Kau rusak dia. Kenapa? Kata Abu Hanifah. Kami ini miskin, kami ini gak butuh ilmu seperti ini, kami butuh makan. Aku ingin supaya dia bekerja, dia pulang bawa faludha dan fustak. Aku ingin 2 benda ini aja dia bawa untuk makan kami. Tapi kau rusak dia. Subhanallah. Kata Abu Hanifah, okelah. Untuk itu akan kami berikan santunan. Abu Yusuf terus. Abu Hanifah seorang pedagang yang sukses. Dia berhasil mengumpulkan antara ilmu dan berdagang, dan enggak semua orang sanggup itu. Abu Hanifah subhanallah. Antum mau jadi Abu Hanifah? Enggak semua sanggup. Abu Hanifah support dia subhanallah. Akhirnya dia terus datang. Jadi apa terakhir dia? Jadi qadhi, hakim yang paling tinggi. Ditunjuk oleh khalifah menjadi hakim dia. Ya. Asalnya Abu Ja'far Mansur yang jadi qadhi. Jadi qadhi besar. Subhanallah, dan menjadi orang yang disegani. Seluruh negeri memahami, mengetahui dia. Awalnya miskin. Allah muliakan dengan apa? Ilmu. Ketika mulia ilmu pun dapat, dunia pun datang kepadanya. Dan dia enggak terpedaya dengan dunia, subhanallah. Suatu ketika dia berkumpul, kawannya siapa? Kawannya Raja Harun ar-Rasyid kawannya. Ya, subhanallah. Berkumpul-kumpul dengan raja. Ya, datang salah seorang mungkin tukang masaknya atau pesuruhnya. Dia bawakan ketika itu makanan faludat ini dengan fustak. Tersenyum ketika itu Abu Yusuf. Harun ar-Rasyid heran, kenapa kau tersenyum? Dia teringat 2 makanan ini. Coba aku beritahu, kenapa kau tersenyum? Wahai Khalifah, saya teringat masa kecil saya. Dahulu saya disuruh ibu saya kerja untuk cari ini benda yang datang kepada saya ini. Tapi saya enggak cari, saya enggak kerja, saya datang Abu Hanifah. Subhanallah. Akhirnya lihat, sekarang enggak perlu saya cari, datang sendiri kepada saya. Subhanallah. Wallah ini ilmu ikhwati rahimakumullah. Ilmu mengangkat budak-budak menjadi mulia. Subhanallah. Maka barang siapa yang ingin ilmu, barang siapa yang kemuliaan, enggak ada jalan lain kecuali dia harus berupaya mencari kemuliaan dengan ilmu. Subhanallah. Baik, kita tambahkan sedikit. Ya, saya teringat dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Jauziyah, ya, Miftahu Daris Sa'adah, tentang keutamaan ilmu. Demi ilmu ini, subhanallah, makhluk yang lemah menjadi besar. Saya teringat cerita yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman senantiasa mengontrol seluruh prajuritnya. Di antara prajuritnya ada bangsa jin, ada bangsa binatang, dengan semua bangsa. Ini singa-singa, macam lengkap, harimau-harimau, semua tentaranya, ya. Dan dia pun mengecek keberadaan tentara-tentara dari golongan burung-burung. Allah katakan fatafaqqadat tayr. Dia cek. Ternyata Sulaiman benar-benar disiplin. Subhanallah. Sampai tentara-tentara burung pun diceknya, dia absennya. Allah Allah. Begitu pemimpin yang sejati, dia cek segalanya. Dia tahu harus detail, dia tahu segala sesuatu. Ya. Akhirnya berkata Sulaiman, fatafaqqadat tayra faqala ma liya lam aral hudhud ma liya lam aral hudhud am kana min al-ghaibin. Dia cek, mana hudhud ini, kenapa dia enggak datang, kenapa dia absen? Dia harus datang kelak kepadaku, memberitakan kepadaku apa alasannya. Jika tidak, laqtulanna la'adhbahanna laqtulanna. Jika tidak, dia bawa kepadaku berita akurat yang memberitahukan uzurnya, aku pasti akan bunuh dia atau aku akan sebelih dia. Aku pasti akan siksa dia. Subhanallah. Famakatha ghaira ba'id. Tak lama datanglah burung hudhud. Subhanallah, burung kecil di hadapan Nabi Sulaiman. Maka berkatalah burung hudhud dengan percaya dirinya, ahattu bima lam tuhit bih. Wahai baginda, saya punya ilmu. Saya memiliki berita yang tidak kau ketahui. Saya meliput berita yang tidak kau ketahui. Ahattu bima lam tuhit bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin.
Sungguh saya bawa berita besar dan negeri Sabah, berita yang pasti kebenarannya. Sulaiman seketika bertanya, berita apakah itu? Ya, kata dia, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Di sana aku dapati ada seorang ratu menjadi raja bagi mereka semua, dan dia memiliki singgasana yang besar. Kudapati dirinya dan kaumnya menyembah matahari selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir kisah diceritakan. Subhanallah. Sulaiman seketika betapa Sulaiman memuliakan burung hudhud ini. Enggak dimarahi, enggak ada sembelih, enggak ada siksa, bahkan diberikan amanah kepercayaan besar. Itu di surat Bismillahirrahmanirrahim. Inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Dari Sulaiman dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Jangan menentang saya, datanglah menyerah. Ini hudhud sampaikan kepada ratu tersebut. Apa kata Ibnu Qayyim? Ini menyimpulkan betapa sultanul ilmi, betapa kekuasaan ilmu meruntuhkan semua kekuasaan dunia. Tunduk Sulaiman. Dan ini menunjukkan betapa tawaduknya Sulaiman, sehingga ketika kebenaran dari siapapun datang, dia terima. Banyak orang-orang yang sombong ketika kebenaran datang dari orang yang rendah daripadanya. Kadang-kadang guru enggak siap dapat keterangan ilmu dari muridnya. Terkadang enggak mau dibenarkan muridnya, enggak mau diluruskan muridnya. Kesombongan, tapi tidak Sulaiman. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhwati rahimahullah tentang betapa dahsyatnya ilmu. Saya teringat lagi. Mungkin ini sebelum azan satu kisah lagi boleh? 7:30 kan? Betapa ilmu ini memuliakan, bahkan bukan hanya manusia yang dimuliakan oleh ilmu. Binatang-binatang pun dimuliakan ketika memiliki ilmu. Saya teringat dalam Al-Qur'an Karim, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kisah tentang binatang-binatang yang Allah angkat derajat dengan ilmu. Tentang apa? Anjing-anjing pemburu. Dalam surah Al-Maidah Allah katakan, mukallabina tu'allimuna wa mimma 'allamakumullah fakul mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Anjing-anjing terpelajar, binatang-binatang pemburu, ya, yang kalian ajarkan kepada mereka ilmu yang Allah ajarkan kepada kalian. Maka makanlah apa-apa yang dia tangkap untuk kalian dan sebutlah nama Allah padanya. Anjing yang berilmu, anjing pemburu, subhanallah. Makanan yang dia tangkap untuk kita halal, subhanallah. Bahkan Syekh Abdurrahman bin Sa'di mengatakan, enggak ada sama-sama. Kalau ada Allah pasti sebutkan. Anjing pemburu nangkap kelinci contohnya, atau dia tangkap kancil, atau dia buru, kemudian baik ditangkapnya hidup, kemudian disembelih tuannya, atau mati ditangkapnya untuk tuannya, halal kita makan. Allahu Akbar. Sampai-sampai ada nama anjing dalam Al-Qur'anul Karim. Allahu Akbar. Dengan apa? Ilmu. Allahu Akbar. Kalau andai kata anjing-anjing kampung-kampung ini, anjing kampung, kalau andai kata dia tangkap buruan, haram kita makan. Bahkan anjing yang belum terlatih, dia baru-baru belajar berburu sebulan 2 bulan, kata tuannya tangkap kancil, ditangkapnya marmut contohnya. Ini nggak boleh kita makan. Kenapa? Nggak paham dia. Subhanallah. Tangkap kelinci, ditangkap marmut, nggak boleh kita makan. Kata tuannya berhenti, tetap dimakannya. Nggak boleh kita makan. Harus terpelajar. Mukallabin, anjing-anjing terpelajar. Anjing-anjing punya ilmu aja mulia, apalagi pandai antum. Apalagi manusia. Untuk apa tua-tua kejemur? Ya, ada. Saya ingatkan, saya teringat kisah sebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang ilmu ini memuliakan manusia. Ya, tapi orang nggak punya ilmu walaupun tua, nggak ada harganya. Ya, ada seorang penguasa. Dan kebiasaan penguasa adalah bersenang-senang, ya, main catur dengan sahabatnya, ya, bersenda gurau. Tiba-tiba datang seorang tua. Ini antum yang tua, mohon maaf ya, tapi kayaknya nggak ada sini yang tua. Oh nggak ada, ini muda semua. Alhamdulillah, semangat nih muda. Allahu Akbar. Jadi ikhwati rahimakumullah, datanglah orang tua ini ke majelis raja, ya. Dan dia penduduk. Seketika penguasa ini, raja ini
menutup papan caturnya. Dia simpan rapi-rapi. Silahkan Pak, monggo, tafadhal, silahkan duduk. Kenapa? Segan. Ya, orang tua ini masa kita main-main seperti ini ada orang tua. Kita segan dengan dia. Kemudian ditanya lagi, Bapak dari mana? Dari mana asal-usulnya? Dia jawab dari sini, oh dari sini. Bapak pernah belajar? Enggak pernah. Pernah belajar fikih? Enggak. Ya, hadis? Enggak. Bahasa Arab? Enggak. Tentang Ayyamul Arab? Sejarah bangsa Arab? Enggak. Tentang kabilah? Semua ditanya? Oh, enggak. Enggak pernah. Oh enggak, ini enggak. Oh enggak. Kata raja, udah yuk kita main catur lagi. Betang catur main. Di sini enggak ada orang. Enggak ada orang. Kalau antum mau dianggap enggak ada orang, apa kerja antum? Enggak usah belajar. Kalau andai kata antum mau dianggap wujuduka ka'adamika, udahlah enggak usah belajar. Santai-santai aja. Subhanallah. Inilah ilmu. Subhanallah. Al-Imam Abu Hanifah disebutkan Al-Qayyim juga. Dia meluruskan kakinya dalam majlis, meluruskan, dua-dua dibentangkannya. Datang orang tua, seketika dia berduduk simpu rapi-rapi. Ketika mendengar orang tua ini bicaranya enggak jelas, amburadul, dia luruskan lagi kakinya. Subhanallah. Ilmu ikhwan rahimakumullah. Ya. Inilah menunjukkan kepada kita tentang pentingnya ilmu, dahsyatnya ilmu, dan segudang kisah-kisah masih banyak. Subhanallah, bagi para ulama membuat mereka mulia. Bagaimana kisahnya setengah mati mereka, bahkan ada wallahi yang meminum air kencingnya saking dahsyatnya perjalanan panjang, enggak ada yang mau diminum. Minum air kencingnya sendiri. Subhanallah, sampai saya baca, Allahu Akbar. Ada satu majlis, ya. Kajiannya besok. Kajiannya kapan? Besok. Hari ini orang telah berkumpul. Kalau enggak dapat dekat gurunya sampai berpuluh ribu. Ketika itu enggak ada mikrofon seperti sekarang saya santai-santai gini. Ya, bagaimana caranya? Setiap dibacakan satu riwayat hadis, di setengah ini bacakan ulang, tengah baca sampai kemana-mana, tabligh, mubaligh. Enggak ada mikrofon. Sampai-sampai mereka datang satu hari sebelumnya. Subhanallah. Sampai-sampai ada yang gara-gara takut meninggalkan majlis, wallahi dia bawa tempat kantung kencingnya. Itu bayangkanlah itu. Subhanallah. Sekarang ilmu begitu mudah, tinggal klik keluar. Ya tinggal buka di internet kajian.net keluar. Malas tinggal buka UFIT TV keluar. Semuanya. Handphone orang tinggal bawa kemana-mana. Dulu orang bawa buku setengah mati. Subhanallah, sekarang satu handphone taruh sini santai, ribuan puluhan ribu ada. Tapi ilmu orang dulu kekal, ilmu orang sekarang di handphone, ilmu orang sekarang di flash, ya dahulu setengah mati mereka. Subhanallah, dalam menimba ilmu ada yang mereka karena nggak punya apapun juga terpaksa harus menghafal, sehingga terbiasa menghafal, sekali dengar langsung hafal. Kalau andai kata lewat dia nggak bisa nulis. Subhanallah. Enggak ada alat macam-macam. Saya tahu Imam Zarkashi rahimahullah. Imam Zarkashi di antara sirahnya menjadi ulama besar. Dia itu orang miskin, enggak punya buku-buku. Tiap hari datang ke perpustakaan. Tiap hari dia aja kayak Syekh Albani lah. Bedanya ketika Syekh Albani udah ada kopi-kopian kan, dia enggak ada. Tiap hari bawa buku, makanya tulisan jelek. Kenapa? Terburu-buru. Tiap hari masuk pustaka nulis, tiap hari masuk. Kita sekarang laptop kemana-mana, jutaan buku situ ada, tapi di situ aja, nggak di sini lagi. Di antara keutamaan ilmu, ikhwati rahimakumullah, ilmu itu senantiasa menjaga pemiliknya. Tapi harta wajib pemiliknya menjaganya. Subhanallah. Kita melihat ikhwati rahimakumullah, ya, betapa sulitnya menjaga harta. Kadang-kadang kita punya mobil mewah, mau parkir kita pikir-pikir dulu, nanti tergesek ini. Kadang-kadang punya sandal mahal, mikir-mikir kita di mana mau tempatkan sandal gue ini. Subhanallah. Kadang-kadang orang-orang kaya stres dengan hartanya, gimana supaya menjaganya? Barisan, subhanallah, penjagaannya begitu ketatnya. Mungkin di pintu gerbang ada polisi,
satpam, ya masuk ke dalam mungkin ada anjing, masuk lagi ke dalam mungkin yang lapisan ketiga, ya lapisan kedua anjing, ketiga mungkin lapisannya angsa-angsa, masuk lagi ke dalam dukun, jimat-jimat, banyak penjagaannya. Subhanallah. Bahkan enggak sedikit orang-orang mati binasa gara-gara harta. Saya ingat di tempat kami seorang ya tajir, orang kaya raya, pedagang. Sore hari lagi sibuk dia ya ngumpuli uangnya, bawa uang. Masuk ke pintu mobil, di pintu mobil didor kepadanya. Tembak, mati di tempat. 80 juta uangnya lenyap. Itulah apa? Harta. Kalau ilmu, gimana antum mau curi ilmu? Subhanallah. Harta kita harus menjaganya wallahi. Ilmu menjaga antum. Subhanallah. Dan ilmu ini subhanallah. Ilmu ini menyelamatkan. Terkadang harta membahayakan manusia. Ya, ilmu yang padanya ada keikhlasan menyelamatkan manusia. Harta membahayakan. Anak teringat sekali bagaimana kisah salah seorang sahabat Nabi, Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini masih kecil, umur 7 tahun, 6 tahun. Dia udah sibuk datang kemana-mana mengumpulkan ilmu-ilmu para sahabat Nabi. Datang ke sana tulis, datang ke sana tulis. Dia selalu mengajak kawan-kawan sebayanya seusianya. Wahai teman-teman, ini banyak para sahabat-sahabat Rasulullah. Mari kita belajar kepada mereka, timba ilmu mereka. Teman-temannya mengatakan, "Alah Ibnu Abbas, Abdullah, kenapa sibuk-sibuk? Kita ini masih kecil, enggak masa kita belajar, kita main-main." Kawan-kawannya main-main. Kata kawan-kawannya, "Siapa yang mau jadikan engkau ulama? Siapa yang mau bertanya kepadamu? Kita ini anak-anak. Itu banyak ulama-ulama." Ditinggalkan Ibnu Abbas, kemana-mana datang. Sampai wallahi dia rela enggak tidur siang. Ya, sebelum asar udah standby dia masuk ke rumah Zaid bin Thabit, sahabat Rasulullah yang terkenal dengan ilmunya, ahli faraid. Zaid bin Thabit, kata Nabi, afradukum Zaid bin Thabit, yang paling ahli faraid Zaid bin Thabit. A'lamukum bil halal haram Mu'adz bin Jabal, yang paling paham tentang fikih al haram Mu'adz. Standby dia menunggu, ya dibentangkannya serbannya, duduk di serbannya, dia murajaah, mengulangi pelajaran-pelajarannya. Kena ketika itu angin datang, debu masuk kadang-kadang ke rambutnya, ke matanya. Sabar menunggu gurunya keluar. Ketika asar datang, gurunya keluar. Kaget Zaid ketika dibuka, subhanallah, ibnu ammi Rasulullah. Subhanallah, di sini ada anak paman Rasulullah. Dan tradisi sahabat memuliakan ahlul bait. Dan ahlul bait adalah semua kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keturunan Abbas itu ahlul bait. Ya, keturunan Aqil itu ahlul bait. Akhirnya berkatalah ketika itu, ya Zaid bin Thabit, ada anak paman Nabi di sini. Hal arsalta ilayya fa'atika. Kenapa tidak kau utus seseorang datang kemari? Saya akan datang kepadamu. Engkau ahlul bait, engkau wajib dimuliakan, dihormati. Dan sungguh ikhwan, para sahabat memuliakan ahlul bait. Dan sungguh kita memuliakan ahlul bait. Itu orang-orang Syiah yang menjual-jual nama ahlul bait, mereka lah yang menghinakan ahlul bait. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Berkata Ibnu Abbas, al-ilmu yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu yang mendatangi. Subhanallah. Ketekunan Ibnu Abbas membuat dia menjadi ulama terbesar di generasinya, sehingga dia punya gelar habrul ummah, ulamanya umat. Sehingga ketika itu orang-orang bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu banyak seperti ini?" Dia katakan, dengan dua perkara. Bilisanin saul, lidah saya selalu bertanya. Wa qalbin aqul, akal saya selalu berfikir. Dua inilah kunci ilmu, banyak bertanya, banyak berfikir. Dan para sahabat-sahabat, para ulama senantiasa mereka berfikir dan bertanya. Bahkan Imam Syafi'i satu malaman enggak tidur karena berfikir. Dia sibuk memikirkan hadis, ya Abu Umair, madza fa'ala an-Nughair. Dia sibuk. Ya, datang ke Imam Malik, Imam Ahmad ya. Imam Ahmad kok saya enggak hilang. Dipuji-puji Imam Ahmad. Ini yang datang ini orang besar, ini orang berakal, pintar, cerdas.
Banyak saya mengambil padanya ilmu. Sampai ketika Muhammad datang ke Mekah, ya berkata Yahya bin Ma'in, mari kita pergi ke sana kepada si fulan. Kita ambil daripadanya riwayat hadis supaya lebih tinggi sanad kita. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, biarlah kita enggak dapat sanad yang tinggi, cukup dengan sanad rendah. Tapi andai kata kita enggak datang ke majelis orang Quraisy ini, pemuda Quraisy ini, kita kehilangan ilmu yang banyak. Dia tinggalkan sanad yang tinggi, dia datang kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Dibangga-banggakan Imam Syafi'i rahimahullah di hadapan budaknya. Ini orang-orang yang jarang seperti ini. Inilah ulama, segala macam pujian-pujian. Kau siapkan makanan. Disiapkan makanan. Makan Imam Syafi'i lahap. Semua makanan habis. Ditengok sama pembantunya ini. Inilah rupanya yang kata guru orang hebat. Makan aja taunya. Subhanallah. Kata Muhammad, siapkan untuknya bekal air. Mungkin dia malam mau berwudu, mau mandi segala macam. Ya, mau tahajud qiyamul lail. Disiapkan air. Setetes pun enggak kurang. Sampai pagi dia bilang tidur sepanjang malam itu. Mana yang kau katakan orang hebat? Subhanallah. Kata Muhammad, kau dengar jawabannya apa? Dia tanyakan, wahai imam, kenapa makan yang kita makan Anda habiskan? Dia katakan, wallahi, aku enggak pernah merasa nyaman makan kecuali di rumah orang-orang seperti Anda ini. Aku jamin ini semua halal. Aku ingin mengisi perutku dengan sesuatu yang halal. Subhanallah. Enggak ada padanya harta yang syubhat. Subhanallah. Ya. Jadi antum nanti kalau diundang makan, habiskan aja. Bilang ini aku jamin semuanya halal, enggak ada syubhat. Itu kata Imam Syafi'i. Itunya diikuti, ilmunya tak kemana-mana. Ikuti makannya aja. Subhanallah. Ya kan? Ini hujah anak santri nih. Tapi yang diambil apanya aja, menghabiskan makanannya aja. Adapun kenapa saya enggak usah airnya enggak berkurang? Semalam saya enggak tidur. Saya sibuk mikir hadis Abu Umair. Madza fa'al Nughair? Masuk Rasulullah ke rumah Anas bin Malik. Dia punya adik namanya Abu Umair kunyahnya. Burungnya meninggal, burungnya mati. Nabi SAW menghiburnya, mengatakan kepada Abu Umair, wahai Abu Umair, burung Nughair kenapa ya Rasulullah, burungku mati. Nabi pun menghiburnya. Satu hadis ini satu malaman dia pikirkan keluar berpuluh-puluh faidah. Semalaman berpikir. Subhanallah. Itulah kunci rahasia Ibnu Abbas menjadi ulama, berpikir selalu. Subhanallah. Dan para ulama, saya teringat Abu Hanifah berdebat dengan temannya, habis sisa, akhirnya keduanya berjalan ke pintu sambil berdebat, masing-masing berikan hujjah, dibantah, depan pintu sampai subuh datang, azan mereka sholat, baru pulang. Sampai subuh kita malam hari ini. Oke. Gitulah para ulama. Kata Ibnu Abbas, lisan sa'ul wa qalbun aqul. Subhanallah. Teman-teman, ketika orang-orang Khawarij memberontak, ada beberapa versi mengatakan jumlah mereka 12.000. Ada yang mengatakan 10.000 jumlah mereka pada masa Ali. Berkata Abdullah Ibnu Abbas, izinkan saya akan mendatangi mereka. Jangan, kata Ali bin Abi Thalib. Aku khawatir mereka membunuh. Insyaallah tidak. Aku yakin aku tidak akan menyakiti hati mereka. Aku yakin. Ya, berangkatlah dia sendiri. Inilah namanya ulama, dia enggak takut. 12.000 orang didatangi sendiri. Berani antum? Ana aja enggak berani. Subhanallah. Datanglah ketika itu Ibnu Abbas, dia pakai pakaian ya kebesaran, pakaian rapi, pakai jubah ada merah-merahnya. Baru sampai nampak sama orang-orang Khawarij, kata mereka, lihat tuh orang ahli dunia itu, enggak zuhud tuh. Tengok pakaiannya bagus sekali itu. Masa seperti ini sahabat-sahabat Nabi? Itu ahli dunia itu. Kata Ibnu Abbas, ini kalian celah. Wallahi aku melihat Nabi pakai pakaian seperti ini ketika menyambut para utusan-utusan. Mau celah saya, itu celah Nabi kalian. Mereka pun terdiam. Subhanallah. Kemudian dia berkata, ya wahai kaum muslimin, aku ingin bertanya kepada kalian, kenapa kalian tinggalkan Ali? Berkata orang-orang bodoh, jangan dijawab, orang Quraisy pandai berdebat, dah tinggalkan aja dia. Ini orang-orang bodoh ini. Berkata yang berakalnya, biarlah, izinkan kita dengar, ya, kita dengar apa yang mau dikatakannya. Akhirnya diberikanlah izin, wahai kaum muslimin, kutanya kepada kalian, apa yang bukan marah kepada Ali, meninggalkannya, memeranginya? Katakan kepadaku, apa alasan kalian? Maka mereka berkata, tuh Ali itu kafir dia sekarang. Kenapa?
Anda bayangkan, dalam peristiwa arbitrase perdamaian, dia menghapuskan gelar Amirul Mukmininnya. Ketika terjadi perang Siffin, Ali mengutus utusan, Muawiyah mengutus utusan. Ketika itu dibuatlah ketika itu apa? Gencatan senjata. Ketika ditulis tulisan gencatan senjata itu, Ali tidak menyebutkan Amirul Mukminin, tapi inilah gencatan perjanjian damai antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah tanpa ada gelar siapa? Amirul Mukminin. Berarti kalau bukan Ali Amirul Mukminin, pasti dia Amirul Kafirin. Kata siapa itu? Orang Khawarij. Orang Khawarij simpel-simpel aja cara berpikirnya. Tengoklah orang Khawarij zaman sekarang, simpel aja. Mau cepat dapat bidadari, ya kan? Jadi pengantin. Dibom sana, bom sini, subhanallah. Kata Ibnu Abbas, andai kata aku jawab pertanyaan kalian ini, bawa pemahaman-pemahaman Rasul dan para sahabatnya, kira-kira kan mau mendengar. Coba berikan jawabannya. Oke. Dahulu kalian ingat ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dan Amr bin Suhail, ketika gencatan senjata, berkata Rasulullah, Ali tulis. Ali menulis, inilah perjanjian Muhammad Rasulullah kepada Amr, kepada Suhail bin Amr. Ya. Berkata Suhail, stop. Kalau kami tahu engkau Rasulullah, tidak kami perang engkau. Engkau bukan Rasulullah. Kalau mau perjanjian ini terus, hapus Rasulullah. Kami enggak tahu siapa Rasulullah. Kami tahu Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata siapa? Suhail. Kata Rasulullah kepada Ali, Ali, kau hapus ini Rasulullah. Hapus. Ya Rasulullah, saya enggak sampai hati saya ngapusnya. Hapus. Bisa saya Rasulullah. Sini kata Rasulullah. Mana dia? Rasulullah hapus. Inilah perjanjian Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Kutanyakan kepada wahai orang-orang yang menganggap Ali itu kafir, yang memerangi Ali, ketika Rasulullah menghapus gelar Rasulullah, apakah dia bukan lagi Rasulullah? Kalian jawab. Rasulullah atau bukan Rasulullah ketika dihapuskan? Tentu dia masih Rasulullah. Ali ketika menghapuskan, apakah dia mengatakan saya bukan Amirul Mukminin lagi? Bagaimana? Kalian jawab. Mereka jawab, ya dia Amirul Mukminin. Oke, keluar. Udah tahu jawabannya? Iya, masih ada yang lain. Masih banyak undang-undang kami yang lain. Oke, apa lagi masalahnya? Subhanallah. Ali itu mengutus utusan, ya, dan Muawiyah mengutus utusan. Mereka menjadikan hukum ini dikembalikan kepada manusia. Karena Ali mengutus Abu Musa, Muawiyah mengutus siapa? Amr bin As. Masing-masing mereka buat kesepakatan. Ali berhukum dengan hukum bukan Allah, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ali berhukum kepada manusia, sementara Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Sebagaimana ungkapan orang-orang Khawarij sekarang mengkafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang-orang kafir. Itulah kata mereka. Mereka kafirkan penguasa-penguasa kaum muslimin di seluruh bumi, seluruh dunia ini. Apakah cukup penguasa? Enggak. Semua pembantu penguasa, polisi-polisinya dikafirkan, tentara-tentaranya dikafirkan, semua angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, ya. Cukup sampai situ enggak? Rakyat yang enggak berontak, semua kafir. Saya ingat sekali cerita Syekh Ibrahim Ruhaili, hafizahullah taala. Ada seorang yang kena paham takfir ini, sehingga dia mengatakan sekarang seluruh di muka bumi orang telah menjadi kafir, kecuali saya, istri saya, ada kawan saya satu orang di India. 3 orang enggak kafir. Bayangkan itu. Semua orang udah kafir kecuali saya, istri saya, ada satu orang di India. Bahaya paham kafirnya. Subhanallah. Jadi kata Ali, ya, inil hukmu illa lillah, kalimatu haqqin. Ini kalimat benar, tapi maksudnya adalah batil. Maka dijawab oleh Abdullah bin Abbas, andai kataku jawab dengan pemahaman dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, apakah kalian mau mendengar? Coba apa jawabannya kata mereka. Oke, saya tanyakan, mana lebih berharga, darah kaum muslimin yang begitu banyaknya tertumpah, atau yakni hubungan rumah tangga antara seorang laki-laki dan perempuan yang hampir-hampir pecah, hampir-hampir mereka bercerai? Mana lebih berharga?
pada perkara darah atau pada perkara kemaluan wanita? Subhanallah. Mana lebih parah? Masalah pernikahan dua laki-laki dan perempuan yang mereka berkelahi, bertengkar, mau bercerai dengan darah orang banyak tertumpah. Katakan kepadaku, mana lebih berharga? Tentulah kata mereka darah. Oke, lihatlah. Dalam perkara laki-laki dan perempuan yang bertengkar enggak dapat bertemu, Allah perintahkan agar mereka masing-masing membawakan ahli keluarga mereka sebagai utusan untuk berdamai. Kata Allah, fab'ath hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah seseorang dari keluarga laki-laki ini, utuslah dari seorang keluarga perempuan. Subhanallah. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Andai kata keduanya mau bersepakat mendamaikan antara keduanya, semoga Allah berikan kepada mereka taufik. Kutanyakan kepada kalian, dalam perkara hubungan laki-laki dan wanita, Allah Subhanahu wa taala perintahkan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Lantas kalian dalam perkara darah orang banyak dan katakan ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Kau jawab. Akhirnya mereka pun mengatakan engkau benar. Ya, subhanallah. Satu lagi. Udah mau Isa kayaknya ini. Intinya terus ada satu ayat lagi tapi enggak saya baca satu ayat lagi. Satu kasus lagi kata mereka. Satu lagi. Ali itu ketika memerangi orang-orang Muawiyah. Subhanallah. Ya. Ketika mereka lari kalah. Awal-awalnya kalah mereka. Subhanallah. Kenapa mereka itu enggak ditawan? Ya. Ketika Ali memerangi para sahabat Talha pada perang Jamal, Talha bin Ubaidillah, ketika itu terikut di sana Zubair bin Awam. Ketika itu terikut di sana Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Ali memerangi mereka, kenapa enggak diambil harta rampasan perang mereka? Kenapa enggak ditawan perempuan-perempuan mereka? Kenapa enggak diambil anak-anak mereka? Kalau andai kata mereka itu orang-orang beriman, kenapa diperangi? Kalau andai kata mereka itu orang-orang kafir, kenapa dibiarkan tawanan-tawanannya? Kan simpel-simpel aja. Itulah ciri-ciri siapa orang Khawarij. Kutanyakan kepada kalian, kata Abdullah bin Abbas, kalau andai kata kalian itu bersama Ali, siapa yang mau menawan Ummul Mukminin Aisyah? Coba, siapa yang mau? Siapa menjadikan Ummul Mukminin Aisyah sebagai budaknya? Siapa yang mau di antara kalian? Kalau akan ikut bersama Ali dan kalian mengalahkan mereka, siapa yang mau Aisyah Ummul Mukminin, ibunda kita semua, menjadi miliknya, menjadi budaknya yang dia setubuhi sebagaimana dia setubuhi budak-budaknya? Ada yang mau kalian? Semua terdiam. Atau kan mengatakan dia bukan Ummul Mukminin? Kalau akan katakan dia bukan Ummul Mukminin, kalian kafir semuanya. Subhanallah. Kalau andai kata dia Ummul Mukminin, subhanallah, bagaimana dia harus ditawan dan seterusnya? Bagaimana kaum muslimin semua harus ditawan dan diambil harta mereka, jadikan rampasan perang, dibagi-bagikan wanita-wanita mereka? Bagaimana kira-kira? Apakah semuanya ku jawab? Ya, kata mereka. Dari 12.000 ini 4.000 kembali kepada kebenaran dengan satu orang. Tambah versi 6.000 kembali. Subhanallah. Inilah manfaat apa? Dahsyatnya ilmu. Kata Syekh Muhammad bin Abdul, seorang awam yang dia punya senjata ilmu dikit aja mengalahkan 1.000 ahlul bid'ah. Itu orang awam. Tapi andai kata orang awam kejemur aja dia, sia-sia aja, enggak ada guna lah. Wujuduhu ka'adamihi. Demikian ikhwati rahimakumullah kajian kita malam hari ini. Kayaknya saya rasa enggak perlu ada pertanyaan ya. Ini kayaknya enggak perlu tanya-tanyakan ini. Semuanya wadih, jelas. Allahu tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.